Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat detail dan delete dari data buku. Oke, seperti biasa silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian akses aplikasinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu buku. Nah, ini adalah tampilan data buku yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membuat detail dan delete dari data buku ini. Oke, yang pertama kita akan membuat detail dulu. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code. Kemudian kita ke fileview.php. Oke, di sini kita sudah membuat function detail. Sekarang kita ke controller buku. Sekarang kita akan membuat function detailnya. Oke, sekarang teman-teman kopikan function edit ini, copy, kemudian kita scroll ke bawah, kita pastekan di sini. Jangan lupa kita ganti function edit ini dengan detail. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke, di sini untuk function editnya kita biarkan seperti ini karena kita akan menggunakan function edit ini ya. Oke, kemudian di sini untuk nama filenya kita ganti ke detail seperti ini. Oke, sekarang kita ke fileview.php, kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita membuat satu file lagi di dalam folder buku ini, kita new file, kemudian kita buat nama filenya detail.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy script dari file tambah.php ini, kemudian kita pastekan di dalam file detail.php. Oke, kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita hapus mulai dari tag form ini ya, kita hapus sampai ke bawah yang di sini. Kalau sudah, sekarang kita ganti namanya ini dengan detail buku. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh, kita klik pada tombol detail yang di sini. Oke, di sini sudah ada detail buku seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi dari data bukunya. Oke, untuk menampilkan data bukunya saya akan menggunakan tabel. Di sini kita tulis tabel seperti ini, kemudian kita kasih kelas. Kelasnya adalah tabel, kemudian tabel, kemudian di sini kita tulis border. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat tr, kemudian di dalamnya kita buat td. Oke, yang pertama di sini kita akan menampilkan dari ID bukunya ya. Di sini kita tulis ID buku. Kemudian kita buat td lagi di bawahnya. Kita buat tanda 2 seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag php $buku. Kemudian kita isi dengan ID_buku. Nah, kalau teman-teman bingung $buku ini dari mana, $buku ini kita peroleh dari sini ya. Nah, kalau di sini teman-teman nulisnya bukan buku, silakan nanti pemanggilannya di sini disesuaikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, ya, di sini sudah ada ID buku seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ke struktur tabel yang di sini. Kemudian ada judul, ada stok, ada tahun terbit, gitu ya. Selanjutnya kita copy script ini, kita enter, kemudian kita ganti yang di sini dengan judul buku. Kemudian yang di sini kita ganti juga dengan judul_buku. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Berikutnya nanti ada stok dan tahun. Oke, kita kembali ke sini, kita buat untuk stok dan tahun. Nah, di sini stok buku, kemudian di sini tahun terbit. Oke, ini kita ganti dengan stok buku. Kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan tahun_buku. Oke, kalau sudah, sekarang di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Di sini ada ID pengarang, ID penerbit, kategori, dan rak. Oke, di sini kita buat tr lagi, kita copy dari sini. Yang pertama, ini di sini nama pengarang. Kemudian di sini kita tulis nama _ pengarang.
Kemudian ini kita copy, kita paste di bawahnya. Di sini nama penerbit. Kemudian di sini kita ganti ke nama penerbit. Oke, kemudian di bawahnya kita copy, kita paste. Oke, di sini kita ganti dengan nama underscore rak. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Kita ganti ini dengan lokasi rak seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini kita tulis kategori buku. Kategori buku. Kemudian di sini kita ganti dengan nama kategori. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan gambarnya di atas ini ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita scroll ke atas. Nah, di sini teman-teman copy, kemudian paste. Nah, yang ini kita hapus. Kemudian yang ini kita hapus, kita enter. Nah, di sini kita tulis tag img seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis tag php. Kita tulis base URL. Kita arahkan ke folder asset. Kemudian folder img. Kemudian folder buku. Nah, kemudian di sini kita tulis tag php lagi. Kita tulis $buku. Kita isi dengan gambar underscore buku. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa tambahkan di sini elemen yang namanya width. Kemudian kita atur, misalkan lebarnya 200 seperti ini. Oke, kalau sudah, kita save dulu, kita ke browser, kita refresh. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk gambar ini saya pengennya ada di tengah di sini ya. Nah, caranya adalah kita gabung dulu kedua kolom ini. Oke, caranya kembali ke sini. Di TD ini kita tambahkan calls span sama dengan 2. Artinya ini menggabung dua kolom gitu ya. Nah, kemudian gambar ini saya pengen taruh di tengah sini. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash center. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini kurang S ya teman-teman. Tambahkan S satu lagi seperti ini. Kita refresh lagi di browser. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menghilangkan border ini ya. Ini kan ada garis-garisnya. Nah, ini kita hilangkan aja. Nah, di sini kita hapus kelas yang namanya tabel dash border. Nah, ini kita hapus, kemudian kita save. Kita refresh di browser. Oke, nah sekarang tampilannya sudah seperti ini. Oke, yang terakhir di bawahnya kita akan membuat tombol kembali, edit, dan delete gitu ya. Jadi misalkan nanti mau mengedit data buku ini, kita tidak perlu kembali ke sini. Kita tidak perlu kembali ke sini, tapi kita bisa langsung melakukan edit datanya lewat tombol edit yang di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Teman-teman bisa copy dari script ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, yang pertama ini kita hapus. Di sini kita buat tag link seperti ini. Kemudian di sini kita kasih kelas sama dengan btn drag seperti ini. Kemudian nama tombolnya adalah kembali. Kemudian di sini di bagian linknya kita tulis tag php. Kita isi dengan base URL. Kita arahkan ke folder panel. Kemudian ke controller buku. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tombol lagi yang namanya adalah edit. Kemudian yang terakhir kita buat tombol delete. Oke, seperti ini. Di edit ini kita ganti duck ini ke sukses. Ke sukses seperti ini. Kemudian di duck ini kita ganti ke danger. Oke, yang di bagian edit ini kita tulis di sini slash, kemudian ke function edit, slash lagi kita tulis tag php,
sama dengan dolar buku, kemudian kita isi di sini ID underscore buku. Oke, yang di delete ini kita arahkan ke function delete, kemudian kita tulis tag PHP, kita tulis dolar buku, kemudian kita isi dengan ID underscore buku. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tombol-tombol ini kita akan taruh di tengah sini ya. Caranya silakan di sini teman-teman tambahkan, kita gabungkan dulu kolomnya. Kita tulis call span sama dengan 2. Kemudian di bagian tr kita tambahkan kelas sama dengan tag dash center, supaya nanti tombolnya ada di tengah-tengah seperti itu. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembuatan detail bukunya sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat delete data buku. Oke, sekarang kita kembali dulu, kita bisa klik tombol kembali yang di sini. Oke, sudah kembali ke tabel data buku ini. Sekarang kita akan membuat function delete yang di sini. Oke teman-teman, kembali lagi ke Visual Studio Code, kita pindah ke controller buku. Oke, di function delete ini kita hilangkan komentarnya seperti ini ya. Kemudian kita ganti setiap anggota yang di sini dengan buku. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu ada yang perlu kita perbaiki. Nah, di sini kita ganti di buku model B-nya dengan kapital seperti ini. Kemudian di sini bukan foto buku ya, tapi gambar underscore buku. Oke, yang di sini untuk controllernya kita ganti B-nya dengan kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam buku underscore model. Oke teman-teman, ini dihilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian untuk semua anggota ini kita ganti dengan buku. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita akan membuat data baru ya, atau kita menginput data buku baru. Oke, di sini kodenya sudah BK002. Oke, misalkan belajar CSS dasar gitu ya, seperti ini. Kemudian tahun terbitnya yaitu 2021, stok bukunya ada 5 misalkan. Kemudian pengarangnya testing, penerbitnya penerbit 1, ini rak 2, kemudian ini. Selanjutnya kita pilih gambarnya, misalkan gambarnya ini. Selanjutnya tinggal teman-teman klik tombol simpan. Oke, sekarang kita cek ke data buku kita yang di tabel ini. Oke, ya di sini sudah ada 2 data buku. Sekarang kita cek detailnya seperti ini. Oke, sekarang kita cek dulu di folder penyimpanan gambarnya. Kita ke sini, kita ke disk C, ke folder exam, kemudian htdocs, kemudian app_purpose, folder asset, folder mg, folder buku. Nah, di sini ada 2 gambar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan delete data buku pada kode BK002. Oke, untuk menghapusnya teman-teman bisa menghapus nanti dari sini ataupun bisa langsung dari sini. Oke, saya akan hapus. Oke, di sini ada konfirmasi yakin mau menghapus. Saya klik OK. Oke, nah di sini ada pesan data berhasil di delete seperti itu. Oke, sekarang datanya tinggal 1 ya di sini. Kalau kita cek ke folder gambar, nah di sini gambarnya juga ikut kehapus teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah berhasil menampilkan detail data buku dan menghapus data buku. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.